اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Mari kita meneruskan surah Hud. Masih upaya Allah mensugesti, memotivasi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Allah tanda petik kali ini maksudnya pengutusan Nabi Muhammad itu tidak ingin gagal, karena memang akan diskenariokan sebagai khatamul anbiya, nabi terakhir, rasul terakhir. Maka sekali lagi tanda petik tidak boleh gagal. Mungkin nabi-nabi sebelumnya tidak sukses, tandanya umatnya diazab, tandanya periode kenabiannya berakhir, berganti lagi dengan nabi lainnya, berganti lagi dengan nabi lainnya. Nah, Allah rupanya ingin Nabi Muhammad ini tidak mengalami kegagalan. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita tahu melalui sejarah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah mengubah dunia sampai sekarang dan sampai akhir kiamat. Bandingkan dengan periode Nabi siapa yang 900 tahun? Nabi Nuh. Oleh karena itu, cara kita melihat pengulangan kisah-kisah Nabi dalam berbagai surat termasuk surat Hud itu harus objektif. Jangan seperti selalu muncul pertanyaan, sih Ustaz, diulang mana. Sehingga dapat kita buat kesimpulan awal bahwa nabi-nabi setelah Nabi Adam siapa itu? Nabi Nuh sampai Nabi Isa, sekali lagi tanda petik dianggap gagal, tidak sukses. Buktinya umatnya diazab, lalu berganti lagi dengan nabi lagi, nabi berikutnya. Nah, skenario untuk Nabi Muhammad tidak ingin gagalan. Maka Allah memiliki kepentingan memotivasi, mensugesti Nabi dengan banyak instrumen. Salah satu instrumennya adalah pengetahuan sejarah. Nah, melalui surat Hud sudah berapa nabi ya, Allah paparkan untuk mensugesti Nabi Muhammad agar tidak gagal. Dan memang kita
melihat Nabi Muhammad paling sukses 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sekarang kita sudah bisa menikmati Islam ya, dengan berbagai keunggulan dibanding agama-agama Islam pada periode-periode nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, termasuk kisah yang akan kita bahas sekarang ini adalah episode dari ras yang sama. Kemarin kan kaum Ad. Sekarang kaum Samud. Kemarin nabinya Hud, sekarang nabinya Soleh. Di surat yang lain kaum Samud itu disebut Adil Ula. Berarti yang kaum Ad disebut Adisani. Berarti kaum Ad yang nabinya Hud disebut Adil Ula. Untuk memberitahu ini ras yang sama. Setelah diazab oleh Allah, kaum Nabi Hud tersisa, jadi tidak punah. Tersisa pengikut-pengikut yang bersyahadat beriman kepada Allah dan kepada Nabi Hud. Alhamdulillah, perjuangan Nabi Hud sukses. Yang musyrik, yang kafir mati dan kemusyrikan lenyap, kekafiran lenyap. Dalam waktu tertentu kumat lagi. Seiring nabinya tiada, wafat. Menarik. Seiring nabinya tiada dan wafat. Jadi kekosongan kenabian ini rupanya mengubah kembali agama Islam kembali ke kegelapan, yaitu yang biasa kita sebut dengan taklid, bid'ah. Jadi peninggalan Nabi Hud akhirnya broken, rusak. Rasnya sama, lokasinya juga nggak berbeda. Mereka sudah berganti nama dengan Samud, tapi Al-Quran menyebut juga mereka dengan Ad As-Sani. Ad seri kedua yang sudah rusak agama Islamnya setelah pernah sukses Nabi Hud. Nah, maka Allah lagi-lagi menurunkan nabi dari latar belakang kebudayaan, ras, bahasa yang sama. Kita sebut Nabi Soleh, masuk rumpun nabi-nabi Arab. Perbedaannya apa itu antara Nabi Soleh dengan Nabi Hud? Nabi Hud Rasul bukan? Rasul. Nabi dan Rasul. Ayo, siapa yang ingat yang kita sebut Rasul tapi kitabnya nggak tahu kita? Nabi Nuh. Maka kita temukan ternyata ada wahyunya, cuma tidak ada kitabnya. Berapa wahyunya itu kemarin? Ayo. Tiga pasal kan kemarin. Bagus, masih ingat bagus. Nah, ini Nabi Hud dan Nabi Soleh sama ini. Saya ingin menggambarkan ada umat yang dianugerahi model namanya Nabi, ada umat yang dianugerahi model dan kitab.
Kadang modelnya mati, wafat, berubah. Gak ada contohnya lagi. Karena tidak mendapatkan anugerah kita. Nah, Nabi Hud wafat, udah bagus Islamnya tuh, modelnya hilang, kitabnya nggak ada, rusak lagi. Maka diulang lagi, dikirim lagi Nabi, tapi dia kitab nanti rusak lagi. Nah, kita akan mempelajari kisah perjalanan dakwah Nabi Soleh menghadapi umat yang kurang lebih sama dengan umatnya Nabi Hud, tapi secara fisik sudah berubah. Jadi kemarin kita sempat diskus berapa meter itu tingginya itu, perkiraan 30 meter. Nah, kita nggak dapat informasi, yang jelas sudah berubah. Pasti nggak mungkin bertambah ya, pasti berkurang. Mungkin 20 meter, mungkin 10 meter, wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas kemampuan fisiknya lebih hebat. Kenapa? Fisiknya kuat, peradabannya lebih maju. Peradabannya lebih maju. Jadi tradisi membangun rumah di gunung-gunung itu, gunung batu, itu tidak sekedar kubus, tapi sudah dengan pendekatan arsitektur, ada pahatan seninya gitu. Jadi lebih maju lah, sehingga seni memahat bebatuan itu di era Nabi Soleh. Tapi seni menggunakan gunung batu untuk tempat properti, tempat tinggal, itu kaum Ad yang pertama. Jadi kalau kita ingin membedakan, ada di dekat Madinah itu namanya distrik Soleh. Nah, itu membedakannya adalah pada beberapa peninggalan rumah-rumah itu ada pilar kayak Spanyolnya. Tapi yang kaum Ad, yang ex-nya Nabi Hud, kubus aja, ya kayak Ka'bah. Perbedaannya di situ. Itu menunjukkan peradabannya udah maju, fisiknya masih kuat, posturnya masih tinggi. Saya mau tanya dulu sebelum berlanjut, mukjizat Nabi Hud apa? Ayo, mukjizat Nabi Hud. Pinter tuh Pak Wawan. Keberanian menghadapi orang-orang yang secara fisik gak masuk akal untuk diajak gula. Tapi Nabi Hud memiliki keberanian karena tawakal kepada Allah, dan itu mukjizat. Sebab kalau bukan mukjizat disebutnya nekat. Ini mukjizat. Nah, itu mukjizatnya ya. Nah, kalau Nabi Soleh mukjizatnya untanya Allah, karena bukan untanya, untanya Allah atau naqatau. Dan berarti masih pada hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 61. Wa ila Samuda, dan juga diutus kepada kaum bernama Samud atau Adis Sami, kaum Ad part 2. Siapa? Lagi-lagi akhahum, bukan orang lain, tapi dari rumpun mereka sendiri. Mungkin berkaitan duriat nasab, mungkin berkaitan secara kultur, bahasa, mestinya lebih mudah diterima. Tetapi ternyata sama saja dengan nasib Nabi Hud, bukan orang lain, tapi tetap ditolak. Siapa namanya nabinya? Solihan, Nabi Soleh. Apa isi atau dakwahnya, materi pokok dakwahnya? Yaitu qala Nabi Soleh berdakwah, tidak ada bedanya. Nabi ke Nabi nggak berubah.
Ya qaumi, hei dulur kita, Ubudullah. Kalau diartikan pakai kebiasaan ibu-ibu, bapak-bapak, sembahlah Allah. Tapi kalau pakai kepentingan saya, jadilah budak Allah. Ma'alakum min ilahin gairu. Tidak ada majikan lain selain Allah. Di periode inilah timbul patung-patung atau berhala-berhala yang sangat berpengaruh mengendalikan dinamika sosial. Dinamika sosial. Tetapi walaupun tadi sempat saya sampaikan perbedaan mencolok antara kaum Ad dengan kaum Samud adalah secara fisik posturnya masih luar biasa, tetapi peradabannya jauh lebih maju dari kaum Ad, kaum Samud ini, sehingga mempengaruhi peradaban, peta sosial luar biasa lah. Apa yang terjadi? Krisis identitas. Kenapa terjadi krisis identitas? Dipicu oleh kesombongan. Jadi godaan terbesar orang berkemajuan itu merasa lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih sehat, lebih tinggi jabatannya, selalu krisis identitas, lupa diri. Emang siapa lu? Siapa kita? Mestinya siapa selain kita? Selalu lupa orang lain ada yang lebih tinggi di atas langit, ada langit. Maka tugas Nabi Soleh adalah mengingatkan. Maka kata Nabi Soleh, huwa, itulah Allah, ansya'akum, yang menciptakan kamu tanpa bantuan alat sebelumnya. Kalau khalaqa itu pakai bahan atau bantuan alat. Contoh, sperma butuh tabung ibu sehingga menjadi khalaqal manusia. Hatta Nabi Adam butuh tanah. Enggak, ini proses penciptaannya, maka tetap khalaq. Kita nggak tahu sebelum Nabi Adam siapa yang nggak pakai khalaq. Karena khalaq itu pakai bahannya tanah. Enggak, ya. Nah, ansya itu tanpa bahan. Contoh, celing. Bu Neneng sulit. Karena nanti ada ansyaannya, yaitu nakota itu, onta itu. Jadi onta itu tidak ada riwayat kecil dan tidak ada cerita sperma betina siapa, jantannya siapa, nggak ada. Nah, itu ansya. Jadi tanpa bahan, tanpa alat, pokoknya celing bilang. Jadilah. Kata Nabi Soleh, kamu merasa hebat, emang siapakah? Huwa, Allah itu ansya'akum, adalah zat yang menciptakan berbagai hal tanpa bahan, tanpa alat. Minal ardi, dari bumi. Siapa ini yang dimaksud? Nabi Adam, berarti tanpa rahim. Iya, Nabi Adam itu ansya'a tapi tanpa rahim. Kalau Nabi Isa pakai rahim. Wastamarokum, apa itu akar katanya itu? Berarti akar katanya ain samaro, ya, istaf
Ala istamaro. Nah dari sini ada umur, ada tamir, ya. Kamomrik, berapa umurmu? Maka itu artinya berapa usia yang kamu manfaatkan. Karena ain mim ro itu artinya benefit, keuntungan, nilai manfaat. Takmir masjid adalah orang yang berhasil memberi nilai manfaat kepada bangunan itu. Bangunannya apa itu? Masjid. Satu, jangan sampai masjid kosong, cuma untuk sholat atau cuma numpang kencing traveler. Saya Indomaret jarang saya beli numpang buang air. Nggak ada Indomaret, kemana lagi coba? Masjid. Nah, orang-orang yang memberikan nilai manfaat agar masjid ini sebagai building itu bertambah lagi disebut takmir. Maka saya termasuk yang tidak setuju cara berpikir ketua DKM kudu Ustadz mah nggak paham biaya penyusutan. Yang dipikirkan mengelola gedung itu biaya penyusutan. Gedung itu kan nyusut terus. Ya catnya, ya bangunannya, Ustadz berpaham, pahamnya belanja Ustadz. Berkata duit kawin nanti. Nah, saya nggak mau jadi Ustadz. Jadi siapa? Ahli manajemen. Nah, memerlukan Ustadz untuk apa? Pengisi materi tetap gaji. Memerlukan imam terus mungkin gaji pakai SK, nggak berkaturan kayak kami bawa. Dulu almarhum itu kalau singgah ke suatu masjid nggak mau jadi imam. Maka kata almarhum, senajan kiai jaduk maka imam kudu konon harus mungkin. Nah itu disebut imam. Nah orang-orang itu disebut tamir. Nah di sini istamaraka. Allah berarti apa itu istamar itu? Istamar itu tolak kan? Ya Bun Haja Neneng. Tolak kan? Tolak burung. Berarti Allah meminta kepada Samud untuk memakmurkan kawasannya itu, kawasan Samud, dengan berbagai properti gedung, bukan hanya kubus, dihiasi pahatannya, bagus-bagus saja. Berarti mereka punya teknologi pahat yang luar biasa. Kalau memang harus cutting yang luar biasa. Kalau harus drying yang luar biasa. Saking majunya peradaban itu oleh Allah cukup dengan menggunakan kata istamar. Apa yang dibutuhkan untuk masjid menjadi kayak Jogokarya? Sarjana manajemen, seluruh SDM di kompetensinya masing-masing dilibatkan, semua ready ada di situ, sehingga uang hampir nggak dibutuhkan. Yang unik dari Jogokarya, nggak boleh uang mengendap, maka harus dihabiskan, disawer atau kemana.
Kalau mengendap, ada problem. Nanti orang sholat Jumat gak ngisi lagi, orang kok penuh duitnya. Jadi mereka selalu pakai teori kas nol. Habiskan. Lagi pula tak pikir iya maninya. Krunya sing infak pengen di jariahkan, ketahan di kas. Kita lihat di papan tulis saldo 170. Wow, padahal mah nggak boleh. Jadi saldo harus nol. Nah, Pak Dik lihat saldo nol, isi lagi. Pak Juristria nggak ngisi, cuma gini doang. Banyak. Saya bingung. Ternyata kantongnya ada di sini Pak Juristria. Nah itu contoh ya. Nah itu namanya istiamar. Nah di kaum Samud juga hampir seluruh kompetensi ada. Saking ilmu pengetahuan maju, terapan maju, luar biasa lah. Wajar kalau mereka sombong, lupa diri, lupa Tuhan, lupa orang lain. Wajar. Kira-kira lebih berat mana yang dihadapi? Nabi Hud apa Nabi Soleh? Nabi Soleh. Karena Nabi Hud itu menghadapi kelompok yang kebiasaan ikut MMA, material Marx, UFA. Tahu Pak UFA? Bulat. Itu yang pertandingan tarung bebas. Nah kalau ini sudah fisiknya kuat, otaknya juga kuat. Nah menurut Nabi Soleh, kalian sudah melampaui batas. Maka kata Nabi Soleh, lagi-lagi diulang di pelajaran buat kita, fastaghfiru, akui kesalahan. Nah itu sudah kita bahas kan. Fastaghfiru, akui kesalahan kamu, wa tubu, wujudkan taubat. Udah kita bahas ya, ada istighfar, ada taubat. Jadi istighfar itu bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi seluruh komponen yang melahirkan kesadaran bahwa dirinya berdosa, dirinya bersalah. Istighfar tidak semudah ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena istighfar yang benar pasti berlanjut ke taubat. Nah, ini diulang-ulang kan, kita ketemu banyak nih kan. Di sini juga Nabi Soleh konsepnya sama. Kalian udah berdosa sehingga lupa diri, lupa orang lain, lupa Tuhan, lupa siapa dan bagaimana cara kita terwujud itu. Fastaghfir, akui kesalahan. Summa tubu ilaihi, ayo bertobat kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Kenapa? Rupanya terbangun konsep di mereka bahwa nggak ada sih yang sedekat dengan patung atau orang-orang yang dikeramatkan. Kata Nabi Soleh, enggak. Inna Rabbi qarib, Tuhan kita itu qarib, dekat banget. Kalau Pak Haji Rusdi kauran mengukur pakai meteran, maka lebih dekat dari urat nadi kita. Itu artinya apa itu? Kauran amat ngukur artinya. Artinya kauran amat ngukur. Jangan mau ngukur, namanya nggak percaya pada Allah. Coba ya tanya. Jangan, namanya nggak percaya pada Allah. Harus percaya, Allah itu sangat dekat. Sehingga kalau kauran ngukur lebih dekat dari urat leher kita. Saking nggak bisa ukurnya dekatnya. Maka salah kalau kaum Samud menganggap ada yang lebih dekat. Orang-orang keramat yang dikeramatkan, patung, enggak, tetap Allahu qaribun. Allah itu sangat dekat. Tapi apakah orang dengan dosa seperti ini dikabulkan?
Don't worry, mujibun, berarti dikabulkan. Nah ini dialognya kurang lebih seperti itu kan. Sudah dimotivasi begitu, ibarat baru kena trauma di terapi healing, tetap aja orang sombong lebih sulit dinasihati daripada orang yang keras fisik. Ini mah keras kepala, keras hati. Kalau kau maaf, fisiknya ada yang keras, tapi hatinya malu lembut. Nah ini mah enggak. Maka kalau mereka menanggapi dakwah Nabi Soleh itu, ya Soleh, hei Soleh. Itu kenapa nunnya hilang itu? Kan Solihan ada tanwinnya. Kok kegiliran dapat ya? Enggak ya Solihun. Nah kita namanya munada. Karena ya itu namanya harfun nida. Harfur harap kena nyelup. Kalau ada kata yang tadinya bertanwin didahului huruf kena nyelup, maka tanwinnya takut lari, sehingga menjadi ghairu tanwin. Qad kunta fina marjuwa. Gimana sih Soleh? Kamu tuh ya, padahal kita orbitkan kamu loh menjadi apa yang diorbitkan itu apa Bu Hunaina? Dipromosikan. Menarik benar nih. Terima kasih. Qad kunta, kamu itu Soleh, fina di kalangan kami, belagu nih. Itu marjuan, lagi dipromosikan. Jadi calon presiden. Kok kamu malah ngacak-ngacak harapan kami sih? Ternyata masalahnya begini. Ini menarik ini. Menarik. Saya kadang-kadang kepikiran soal kita. Emang salah saya apa? Gitu kata Nabi. Ya kamu udah tahu kita lagi promosikan, kamu malah nganggep ajaran kami bid'ah, taklid. Nggak asik loh. Jadi rupanya otaknya kaum Samud pengen milih pemimpin yang bisa dikendalikan. Zaman betul, zaman kita betul. Pemimpin agama ini bukan pemimpin sosial, ya, pemimpin agama. Nggak boleh. Kalau pemimpin sosial wajib nyerap aspirasi rakyat, karena muamalah. Agama mah nggak boleh nyerap aspirasi umat. Pak Ustadz, patah rokaat, rong rokaat ya jadi kan rong rokaat. Nah rupanya si kaum Samud kebablasan. Mereka merasa punya daya tawar karena merasa sombong. Sampai calon pemimpin agama juga harus sesuai aspirasinya. Haji sing abot-abot. Kalau melawan tradisi mah berat banyak. Padahal udah kami siapkan promosikan itu kamu tuh. Kok kamu gitu sih, gak asik banget. Itu marjuan. Jadi marjuan itu tadi yang paling pas punya Bu Nena. Sedang dipromosikan. Marjuan. Menurut beberapa tafsir, ini juga menandai kaum Samud lagi ngerayu. Gimana? Mau berhenti nggak berdakwah? Karena kaum Nabi Soleh ini memusuhi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan tauhid, yang menggiring mereka pada kemusyrikan, percaya kepada batu berhala, sehingga kendati pun secara peradaban maju, inovasi maju, teknologi maju, ilmu pengetahuan maju, tapi berpikirnya kuno karena menganggap patung yang tidak berdaya apa-apa bisa mengendalikan alam raya ini. Dan terjadi juga di barat sekarang. Kelihatannya maju secara saintifik, tapi pemikiran agamanya kuno. Yang cerdas setelah hidayah kemarin. Ya. Bagaimana bisa secerdas itu? Karena lugas. Nah kita ini jarang lugas. Ngomong di Cina mah.
Kita pengen diterima humble, akhirnya agama kita nggak utuh diterimanya. So berani ngomong bid'ah, lugas. Nggak berani kan? Ya sudah, Bapak kalau belum bisa mah, ya sudahlah. Nah, akhirnya agama kita nggak utuh karena kita mentalnya lemah. Makanya harus belajar dari Ustaz Adidaya. Nah, Ustaz Soleh, Nabi Soleh, Ustaz Adidaya mirip dengan Nabi Soleh yang kita ceritakan. Bedanya tadi dia ngomong, andai kata matahari dan bulan apa dalam satu tangan ya. Matahari tangan kananmu, bulan tangan kiri. Saya tidak akan hentikan dakwah. Itu kalau Nabi tadi dia ngeri abis itu berarti azan. Untung aja saya tidak bukan Nabi. Ya Allah, saya mengeri itu. Karena habis itu aja dalam tradisi Nabi itu kan. Karena Nabi Soleh nanti begitu. Nabi Soleh. Ini Ustaz Soleh apa Nabi Soleh nih? Marjuan sedang dalam fase promosi. Qabla hada sedurunge iki. Sekarang mah enggak. Kamu bikin kecewa saya, bikin kecewa kami. Atan hana, emang kami diminta berhenti. Anna budama ya budu abauna, untuk meneruskan cara kami beribadah dengan menjadikan dengan model beribadah sebagaimana orang-orang tua kami. Tradisi ini juga tradisi. Sedangkan wa innana, sedangkan atau karena ini wawanya waw sababiyah, innana kami ini lafi syakin, penuh kebimbangan. Nah, menarik nih. Apa arti syakun dalam tradisi keilmuan? Ya, apa artinya? Setelah tahu apa sebelum tahu ragu tuh? Setelah tahu. Jadi keilmuan teman-teman Samud ini nggak sulit loh memahami ajaran Nabi Saleh. Tapi syakun jadi bimbang. Mau pilih yang mana ya? Jadi tidak punya masalah pada konsepsi pengetahuan. Yang jadi masalah adalah ketakutan meninggalkan tradisi. Syakun, ragu. Berarti syakun itu adalah ragu setelah ilmu. Syakun. Berat betul itu. Syakun setelah ilmu berarti asalnya tahu. Gali tahu suruh tapi ragu. Jadinya apa? Ayo. Iya. Iya. Sesat setelah tahu ini kan berbahaya betul itu. Ya jadinya apa? Seperti tidak punya ilmu. Namanya apa? Ya, Raibun. Yang semula syakun tapi akhirnya ragu, lalu dia memilih bertahan dalam keraguannya, maka keraguan yang syakun itu menjelma menjadi raibun, bimbang tanpa pengetahuan. Jadi padahal tadinya cuma syakun. Jadi syakun adalah bimbang setelah tahu, raibun bimbang tanpa pengetahuan. Mari kita lihat cara Allah menjelaskan fase-fase yang berbahaya dari kaum Samud. Mereka gagal mengelola pengetahuan, dan pengetahuan anugerah sama dengan gagalnya normalisme mengelola ayat Allah. Pada waktu masih pacaran sebelum nikah, sempat melihat chatting pacarnya. Dilihat kok chattingan sama mamahnya, chattingannya mesum. Mestinya dia langsung sadar. Tapi karena bucin, buta cinta, baik betul saja pacaran sampainya menikah. Sekarang kita tahu di foto ibunya itu melembem aja, anu lah cemburu dong, cemburu pada pacar. Ini mah cerita viral aja.
Jereking mana orang lagi pengakuan diri kok testimoni. Ada juga pertanyaannya begini nih. Menurut Bu Haja Neneng Sulia, apa yang dilakukan Norma Risma di podcast Denny Sumargo tindakan durhaka atau bukan? Hah? Tadi ini durhaka, udah bener loh, durhaka. Durhaka, koruptor sekalipun itu ibu saya. Durhaka. Bukan hanya mengkawin melukai hati ibunya. Kita ini gak bisa menghukum pendosa, yang bisa menghukum pendosa itu otoritas negara. Kita nggak bisa. Ya namun itulah azabun muhim. Cuma Allah urusannya ada butuhin. Kan nggak boleh kita ngomong saya hina kamu sebagai perwakilan Allah. Kapan SK-nya turun? Jadi saya ditanya jamaah pengajian Jumat, saya jawab durhaka. Maka berbakti pada orang tua gede. Karena kadang-kadang sebel orang tua itu, tapi harus berbakti. Gede pintu surga itu. Pasti kesel ngejengkelin, apalagi kalau menua kayak bocah. Ibu itu pahalanya gede banget. Jarang anak berbakti pada orang tua gak sebel itu jarang. Tapi sebelnya dia empet kan. Wah itu kalau Norma Risma berhasil ngempet ahli surga. Sayang diumbar, saya nggak kebayang ibunya. Wa innana lafi syakin, sekarang saya bimbang walaupun sudah tahu mimma tad'unana dengan materi dakwah kamu hai soleh ilaihi murid, karenanya saya jadi ragu kayak bloon tanpa pengetahuan. Ngeri amat ya. Kala Nabi Soleh itu bager ya. Maka kata Nabi Soleh, tetap tuh ya kaumi menyapa dengan humble kan. Dulur kita kabeh primek dunia rupanya begini. Kata kaum Samud, kayak belum kita nih ji. Saya ini profesor dokter tanya belum kan yang bisa jangan kaku-kaku gitulah. Saya tetap menjadikan kamu nabi, tapi please jangan yang bikin orang tua almarhum saya kecewa. Karena saya tidak mampu mempertahankan tradisi. Dan kejadian sampai sekarang loh. Dokter di suatu perguruan tinggi negeri dapat wasiat dari almarhum mamanya. Wasiatnya bikin enak, tahlilan. Yang jadi masalah dia nggak setuju. Dia nggak setuju. Dia udah hijrah, tapi takut pada wasiat mama. Nah itu seperti itu. Saya kali ini nggak mau udah melanggar. Sama kan, kuatnya karakter orang tua itu. Yang jadi masalah orang tua udah nggak meninggal, udah meninggal. Nah kan nggak bisa dialog tawar menawar. Kita sebut keramat. Itulah Glesti yang nyiptakan Rhoma Irama. Dulunya Rita Sugiarto-nya. Maka kaum Samud menggiring Nabi Soleh untuk tidak kaku lah. Tetap mereka mengakui kami dianugerahi Nabi namanya Soleh, tapi tidaklah soal tradisi. Apa kata Nabi Soleh? Ara'aitum in kunta ala bayyinatin min rabbi. Tapi kamu percayakan kalau saya Nabi, saya punya bukti kenabian. Tandanya apa? Wa'atani minhu rahmatan. Saya dapat gelar kenabian. Rahmat itu Nabi. Saya dapat SK kenabian.
Kata kaum Samud, no problem. Saya akui kamu nabi. Problem timbul karena kamu mengajak saya tidak mengakui warisan orang tua kami, dan itu problem. Kamu kayak orang rubah ngomong kini kan gitu kan. Dasar sih sekolah di Madinah ya selalu gitu kan. Sih ke Gawang Jawa Timur kan selalu begitu masalahnya. Coba tolong empati pada saya, geng. Kalau kamu tahu saya ini nabi, kata Nabi Soleh, tolong dong ada empati. Pasti saya dihukum Allah dong kalau saya melanggar. Maka kata Nabi, kalau saya dihukum Allah gimana? Faman yang suruni, siapa yang bisa nolong saya? Minallah, dari hukuman Allah. In asaitu, kalau saya melanggar. Paham gak maksudnya ini? Saya aja takut dihukum Allah yang nabi, apalagi kamu yang bukan nabi. Gimana coba? Saya ini nabi, nggak akan ada diskon kalau lagi dihukum. Mestinya kamu lebih takut, saya takut gitu kan. Fama tazidunani ghairu tasirin. Ini dialog tawar menawar ini, saya rugi bandar kok. Karena mengkorting ajaran Islam khusus tradisi boleh dilaksanakan. Mirip nggak dengan kita? Kalau saya yakin enggak. Yang mirip dengan yang meniru kita ya kaum Samud itu. Jadi yang kita lakukan ditiru kaum Samud, kaum Ad. Oh, belum ya? Oh, ya betul. Berarti kita salah. Perhatikan kalimat fama tazidunani ghairu tahsirin. Ini istilah bisnis, istilah dagang. Dipinjam oleh Nabi Soleh untuk memudahkan orang kaum Samud paham. Lamun digawe dagang kilur, kita serugi kan? Apa artinya yuk? Mereka terbiasa bisnis to bisnis. Mereka ini B2. Akhirnya kaum Samud, karena memang sekali sombong tetap sombong, mereka itu mutunya di berbagai baliho sombong harga mati. Nggak ada mereka main carry harga mati, pacar harga mati, nggak ada. Maka kata mereka, oke, Nabi Soleh saya megati yang kompromi gali dua melihat sebenarnya. Tapi kayak orang-orang adat, istiadat, ruwet amat ke dalam sini. Terus kayak nabi kelur. Ini udah dikaji oleh kaum Samud, mentok ini nggak akan bisa. Tolong kalau kamu ingin ngotot serta bertahan dengan kenabian kamu, oke, kita buat perjudian. Kami yang bikin syarat, karena kami mayoritas, kamu sendirian. Kamu bikin onta ngejeledek langsung gede, yang keluar dari dalam batu, tanpa ada proses janin, tanpa ada proses anakan. Secara teori malah bakal terjadi. Mereka udah yakin orang mungkin soleh. Kenapa? Ini berbeda dengan cerita Bani Israel. Bani Israel itu waktu mengintimidasi Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya, mereka sangat kenal Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Maka saya ngurus jaluk sawi segala. Kan pada waktu itu kan jaluk kol, sayur-sayuran, saya ngurus baik. Mungkin mereka pakai pengiriman Gojek kan, lagi. Jadi wajar kalau Bani Israel rewel minta ini minta itu. Kalau kaum Samud sangat tidak kenal Allah. Enggak. Jadi ketika nantang Nabi Soleh, betul-betul bukan dalam rangka pengen tahu Allahnya si Soleh bisa. Enggak. Memang diraja itu gagal. Challenge tantangannya. Qadarullah. Siapa yang bisa nahan kehendak Allah coba? Dari batu yang dimaksud jeledek untuk dibikin nggak tahu riwayat kecilnya,
Dibikin pada datu riwayat persalinan. Onta bongsor sehingga konsumsinya normal. Dan sepak terjangnya normal. Ngelayang, merana, merene, mungkin ngerusak kebun kanan ini. Sehingga kata Nabi Soleh, tolong ya, ini kan untegah tidak turiknya. Tidak boleh dibatasi ruang gerak. Tidak boleh dijahili. Nah, disepak orole, disabet orole, digurak orole. Kemudian konsumsinya besar. Sumber cadangan air cuma satu. Ini tolong, kalau lagi unta minum 3 hari tidak boleh ikut-ikutan mengambil air. Tapi jangan khawatir, selama 3 hari larangan ngambil air bersih, maka diganti air susu hasil perah itu onta. Jumlah kakak anggap 1000, 2 anak, 2 orang tua, berarti berapa? 4.000. Per day-nya bisa 4.000 liter dari onta itu, si air susunya. Kalau saya Pak Jamal nyakin akeng itu nyakin beser baik, nyampe bening uyuh kita nih. Ternyata nggak makan apa-apa, cuma minum. Nah, si onta ini minum sebanyak-banyaknya, nggak kencing-kencing, jadinya susu. Jadi ini bukan onta sembarang. Maka para ahli tafsir mewanti-wanti. Kadang saya juga tadi mengingatkan, bukan onta ini, ontanya Allah. Maka di Quran itu selalu ditulis, nah ini idofatul lisyari. Idofah kata majemuk, rumah sakit, rumah makan, rumah persalinan, rumah kurban laki-laki. Nah, itu kata majemuk. Idofah lisyari. Ini untuk memuliakan. Nah, ketika ulama atau ahli bahasa Arab menyebut lisyari untuk memuliakan, jangan dibuang memuliakannya, karena bukan sembarangan dimuliakan, yaitu ayo ontanya apa Allahnya? Ontanya, yaitu ontanya Allah. Maka biasanya tradisi di pesantren nggak nyebut onta, ontanya Allah. Lah meniwetakan ontanya Allah. Tradisi. Nun. Cerita tadi terkait dengan unta dan itu hanya hadis. Tadi cerita Pak Ustadz bahwa unta itu kan nggak boleh, dalam 3 hari kita nggak boleh makan minum karena itu. Di surat lain kan ada. Itu ayat Al-Quran apa hadis? Quran kan di surat lain ada, kita lengkapi karena di surat lain ada. Kan ada di sini juga nih ayat 64-nya kan ada. Maka tantangan kaum Samud dijawab. Oke, don't worry, nggak ada masalah. Kok bisa Mud? Saya kan punya Allah. Itu enaknya punya Allah. Jadi saya kan punya Allah. Nanti saya bilang kalau saya dan insya Allah lah bisa lah. Maka waya qaumi, hai kaum yang kamu minta, udah tuh hadihi naqatul qaqib. Wuru-wuru riwayate wuru-wuru dredeg.
yang mereka meyakini iki unta endi kenya, iki unta namanya naqatu lakum, untuk kamu ayatan sebagai bukti bahwa saya punya Allah dan ini dari Allah dan doa saya dikabul Allah. Cuma begini loh, ini ontak gua tidak boleh, jelajahnya luas, maka fadaruha nengaken bae ya. Nah, itu maksudnya. Apa itu kalau bahasa Indonesia nengaken bae? Biar lagu di Kardiran dia kata biar. Kemarin ulang tahun yang keberapa itu pas di Kardiran dirayakan Indonesia kan. Fadaruha, biarkan kemana suka mau dia. Takul fi ardillah, arpangana pubai, jangan dilarang. Wala tamassuha bisu'in, massa, apa massa? Menyentuh, menyenggol, awas nyoba-nyoba disentuh ya, bisu'in, dengan cara jahat, dipukul, dicuti, dibaduk, dilempar, disepak, ditonjok, itu namanya tamas. Maka yang benar ari langsung, yaitu sentuhlah dia dengan cinta, sentuhlah dia dengan cinta. Lagu ari langsung kalau coba-coba kamu langgar, apa yang jadi perhatian? Satu, membatasi ruang gerak ketika mencari makan. Dua, melakukan tindak kekerasan. Kalau dua hal itu dilanggar, tidak butuh waktu lama, seketika. Fayahudakum adzabun qarib, maka seketika akan didatangkan azab qarib, tidak pakai waktu. Qarib tidak pakai waktu, berarti seketika. Berarti bisa enggak? Karena seketika dimitigasi. Nah, bisa, maka bukan azab kalau bisa dimitigasi. Jadi yang namanya azab itu tidak bisa dimitigasi. Rakyat Indonesia yang saya cintai, ini yang ngomong Wapres besar. Sehubungan besok direncanakan akan ada azab dari Allah, maka tolong baskom piring direkepi. Ya, dia harus menterasi terus direkepi, disusun piring segala, karena akan ada azab besok. Nah, kalau begitu berarti salah sebut, bukan azab namanya. Akan ada bahan apa? Kalau BMKG hujan ekstrim, kalau BRIN badai. Padahal badai itu adalah grup Chris Patti, keyboard yang menulis lagu-lagu Chris Patti itu badai. Ya, Bu Rohya ya apa? Ngesuwe si badai nulis lagu ya. Nah, akhirnya nulis lagu single buat si penyanyinya itu, siapa itu namanya? Gue bilang membatasi ruang gerak nggak boleh, melakukan tindakan kekerasan kepada onta nggak boleh, kebablasan. Bukan memukul, bukan menyabet,
bukan menyikut, bukan mencegat, bukan mengusir, mateni itu. Kebablasan. Rupanya dipicu oleh ketersinggungan kelas sosial, yaitu ya begitulah orang sombong, gak mau dibatasi kebebasannya, itu gak mau, dikon antri ganti, antri akhir gak mau per 3 hari. Akhirnya dalam satu diskusi, iki sore bisa intimidasi kita loh. Dengan modal onta dia bisa atur kontrol kebebasan kita. Berarti sore ini menjadikan onta ini jadi instrumen dia berkuasa, menjadi alat yang membuat kita terintimidasi. Itu terjemahannya. Dikaji betul. Solehnya mah nggak berubah. Yang berubah menjelma dia menjadi penguasa si ontanya. Nggak ada cara lain, onta ini harus kita bunuh. Tapi masih ingat penjelasan Syakun? Mereka sebetulnya secara pengetahuan sudah tahu ini onta milik Allah. Itu di sembarangan, udah tahu secara konsep. Maka pada ngepel, nggak ada yang berani menjadi eksekutor. Selalu saja ada gen terendah dalam setiap asosiasi. Jadi lamun ada orang pintar, mesti ada sing urip pintar. Nekat, wis kan hari paling lak sing wadi begitu be. Sip. Deal. Maka fa'aqaruha. Eksekutornya satu. Tapi Allah menghadiahi seluruh peserta rapat sebagai pelaku. Maka fa'aqaruha, domir kata gantinya hum, bukan gua, bukan dia, tapi mereka. Jadi walaupun tidak ikutan membunuh, mereka sama-sama dalam perencanaan pembunuhan ontanya Allah. Bahkan digunakan kata akrun, sadis. Akrun itu bukan menebas leher. Kalau menebas leher, zabhun. Ini mah dengkulnya, berarti apanya dengkulnya itu Pak Rusdi? Dengkulnya itu apanya? Lutut itu. Iya, lutut berarti benar. Itu dilukai. Jadi di lutut itu ada urat. Untuk darah itu sebutnya apa itu? Ada otot sendi itu. Ya, ada kabel darah itu sebutnya apa itu bahasa? Nadi. Nadinya diputus, Iya. sehingga darah dalam kecepatan tinggi muncrat. Tetap baik dulu mati. Matinya langsung tek darah. Disiksa Pak. Masih inget gak? Jenderal Silet itu merah, jenderal. Bukan yang PKI itu Pak. Darah itu merah. Wah, itu Allah Akbar. Jadi kalau saya lihat film PKI itu, saya ingat itu kaum sama itu. Sadis Pak. Kira-kira itu saking wanten, itu saking hilangnya pengetahuan. Hilang pengetahuan itu melahirkan norma. Karena orang berpengetahuan tidak muncul sadisnya atau berkurang karena ada norma. Ingat, norma bukan normaris. Sehingga wis Bu Jasura, Bu siapa? Bu Haja Ima. Itu si lelaki suaminya Norma, pelatih tapak suci. Tapak suci, alumni tapak suci UIN Bu Nena. Seneng deh. Pegawai Indomaret yang Pariskian ini. Jadi itu sedih amat ya.
Yes. Makanya engkau ngedalang gosip Tegar. Itu ayat Allah itu tragedi itu. Ada menantu berhubungan intim selama 5 tahun dengan ibu istrinya. Sadis itu. Sadis ayat Allah di zaman ini. Ngeri. Ustaz terkait peristiwa itu, saya pikir tidak usah tahu ya, karena memang itu kan aib. Saya juga benci banget. Jujur saya nggak tahu ya. Jujur ya. Jadi maksud saya, ketika memang kita tidak tahu, kita tidak harus tahu gitu. Jadi saya memberi nasihat kemarin. Yang boleh itu adalah mengambil nilainya. Sadis. Dulu saya nggak pernah kepikiran terjadi, ternyata terjadi ya. Harus dibicarakan di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah sebagai objek kajian. Ngeri bener. Saya guyon itulah, saya malas pulang ke Bogor lah, takut guyon. Dulu nggak kepikir saya. Sama dengan saya nasihat perkawinan. Dulu waktu saya pesantren nggak kepikir apa sih kaum Nabi Lut itu, kayak apa sih? Pikir saya mah homoseks. Sekarang saya kalau nasihat pernikahan, kepikiran saya sekarang betapa bersyukurnya menikahkan anak normal. Setelah banyak orang tertipu ternyata istrinya lelaki. Sekarang baru saya tahu. Dulu waktu pesantren nggak kepikiran saya ajaran kaum Nabi Lut apa orang tuh ya. Ternyata normal itu nggak gampang. Harus dilindungi oleh orang tua. Sama dengan kasus ini. Jadi kasus Risma, makanya itu ayat Allah. Ayat aib itu susah juga, ini menarik nih. Lah terus bu neneknya kapan ngambil pelajarannya kalau bukan ustaz yang ngasih tahu? Iya, si ustaz hanya saja dan sampai berjam-jam kan itu, makanya saya nggak sampai ini. Nih saya ada cerita dan anak kandung saya sendiri. Kalau Bu Pak Haji Rusdi udah ditempelin, tapi kejadian. Jadi bukan aib, anak kandung saya sendiri. Nasihati ibu kamu. Umur tidak ada yang tahu. Sholatnya diperbaiki, infaknya diperbaiki. Takut nggak bisa kamu tolong masuk neraka. Kenapa ayah ngomong aib mama saya? Tuh. Itulah kaum Nabi Sam, kaum Samud, kaum sama. Jadi jangan mau diajarin setan ini aib bro. Bukan itu maksudnya. Jadi aib itu yang tidak boleh adalah digunakan untuk mengintimidasi orang. Nah, itu nggak boleh. Yang harus diambil itu adalah pelajaran. Contoh, ngomong apa sih mal sir kayak udah kita sir sapo. Nah, itu namanya aib. Maka infak tidak boleh digunakan untuk manawal aja. Intimidasi. Jadi salah Bu Neneng Sulia memakai pola tarbiyah semacam kesal. Angkat, bawa ke anak ceritanya. Semua kejadian saya pakai ke anak. Ada anak Untirta kemarin yang ini yang preman di Gang Indomaret. Teh, kamu kan lewat situ, hati-hati teh. Ternyata itu jalur preman. Bla bla bla. Bapak kemarin lewat jam 10 malam. Ya Allah kaget. Pada ke rumah makan nggak ada yang pakai busana muslim di gangnya Pak Dik-Dik itu. Udah kayak Bali aja jam 10 malam. Awas kamu teh ya. Jadi kita bawa. Jadi ketika itu untuk tarbiyah maka bukan aib, sebagaimana Allah mengungkap keborokan kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Sadis mereka bukan membunuh. Mal, iki mal ya. Iki ya. Burunya amat ya. Durung jadi.
ada harapan hidup. Ada overhead. Apa tuh baik boleh jadi serep ya? Bisa. Ada nggak air tahun cuci gudang? Ya Cina-Cina mabok orang. Kenapa mereka melahirkan sadisme? Karena kesombongan. Sadisme menyebabkan macetnya ilmu pengetahuan. Sadisme juga menyebabkan Macet akal sehat. macetnya prosedur. Ya prosedur berpikir maksudnya. Nah, semua sadisme dipicu oleh kesombongan. Ada yang menyebut pembunuh berdarah dingin, bukan pembunuh kehilangan akal. Mungkin Pak Sambo itu sudah nyampe derajat itu. Kalau menurut hakim nyampe, kamu tuh pati 2 loh, Jenderal bintang 2. Mestinya kamu sempat membawa istri kamu visum. Nah, itu namanya macet berpikir. Itu sombong. Maka digunakan kata faqaru. Hati-hati. Kita tiba-tiba tidak pantas sebagai lulusan SMA, tiba-tiba kita tidak pantas sebagai S1, S2, S3 hanya gara-gara sombong. Faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyamin. Seren ya. Tamatta'u katuran. Diberi waktu 3 hari lagi. Kamu merasa boleh bebas dari azab. Bersenang-senang aja. Tamatta'u. Silakan mata. Silakan bersenang-senang. Tapi ingat, cuma 3 hari. Menurut beberapa ahli tafsir, hari pertama sudah pucat. Kenapa pucat? Ayo kembali lagi. Syakun. Karena setengah pengetahuannya ada. Kayaknya benar ke ancaman Nabi Soleh. Pengetahuannya ada kok. Maka mulai pucat hari pertama. Tinggal berapa hari itu? 2 hari. Hari kedua kuning. Kalau pucat warnanya apa? Tergantung. Kalau Pak Haji Rusdi putih, Jamal coklat. Jadi kalau asalnya hitam jadi coklat. Pucat. Ini mah mengkuning. Kalau menguning padi. Mengkuning. Maka rapat merasa ada fenomena aneh. Gawat ini. Kayaknya azabnya sudah mulai merambat. Diputuskan 9 eksekutor. Ini kan penekan tombolnya kan si Anu, remote-nya si Soleh. Kalau Soleh kita bunuh kayaknya fenomena pucat, kuning hilang. Mulai itu kayak pandemi, kok kacau. Sekali lagi dipicu oleh mereka punya pengetahuan. Syakun. Jadi memang berat jadi orang punya pengetahuan itu. Dia mau dokter ngandel mana? Coba kalau nggak punya pengetahuan, jangan percaya COVID, pakai wudhu selesai, nggak punya pengetahuan. Akhirnya 9 orang disepakati eksekutor target membunuh Nabi Soleh. Hari ketiga dilaksanakan. Keburu mati. Karena begini, setiap kali azab diputuskan, masih ingat polanya? Pasti Allah menyelamatkan orang-orang Islam. Nabi Soleh dan umatnya, pengikutnya setianya itu dievakuasi oleh Allah. Bukannya dikelelung ini pontang apalah. Nah maka oleh eksekutor 9 dicari, dilaporkan Soleh hilang. Kayaknya ke ini kali ya, ke Ancol ya, maybe. Oke
Oke, kita tunggu. Tiba-tiba ini saya nggak tahu. Ada yang bilang suara kilat. Ada yang Guntur mah anaknya Pak Karno. Suara petir. Tapi saya ingin menyederhanakan, ada suara menggelegar. Suara menggelegar mendadak mati. Jasimin, kalau di sini kalau pakai jasimin ya. Jadi lutut, pokoknya misalnya lagi megang sendok, mati kan. Lagi ngadu reksona ya gini. Jasimin seketika. Tiba-tiba royal sebegitu ramenya, pasar ramai sebegitu ramenya, sepi, senyap, seperti tak pernah ada kehidupan dalam detik yang sama. Ngeri. Jadi jangan ditanya bagaimana cara Allah mematikan. Bisma konon deh. Hebatnya Al-Quran, ini hebatnya. Saya demennya di sini. Cara memilih kata Allah itu, luar biasa. Mari kita nikmati ya. Zalika wa'dun ghairu makdubin. Kamu jangan pikir ini hoax ya. Ini bukan gertakan. Itu adalah janji Allah dan tanpa ada dusta. Ini masih menegaskan soal 3 hari. Walamma jaa amruna, maka hitung mundur dimulai dari hari ke 3. Walamma jaa amruna, hitung mundur dimulai kandol. Najaina solihan, Allah mengevakuasi Nabi Soleh. Waladina amanu ma'ahu, juga para pengikutnya, followernya. Birahmatin minna, bukan karena hebat, tapi karena belas kasihan Allah. Berarti bukan karena mitigasi. Ingat, bukan karena mitigasi, tapi karena dikerunyani Allah. Bukan karena pintar membaca tanda alam, bukan. Birahmatin.